Perkenalkan, nama saya Patricia Siregar dari kelas 10 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Banten. Kerajaan Banten adalah salah satu kerajaan Islam yang ada di Indonesia yang berdiri di tanah Bersundan, tepatnya Provinsi Banten, Indonesia. Sejarah Kerajaan Banten. Sebelum abad ke-13, wilayah Banten adalah tempat yang sepi dari jalur perdagangan. Bentuk perekonomian Kerajaan Banten. Berkuasanya Portugis di Malaka mendorong Banten untuk membuat pelabuhan di tepi Selat Sunda dan Teluk Banten. Pelabuhan dipakai untuk ekspor lada yang akan dikirim ke luar negeri. Untuk memimpin ekspor lada, Maulana Yusuf melakukan penaklukan ke Lampung. Dengan ditaklukkannya Lampung sebagai penghasil lada terbesar yang mampu meningkatkan perekonomian mereka. Bentuk sosialnya. Kerajaan Banten adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa, sehingga kehidupan sosial mereka menganut ajaran-ajaran Islam. Hidup mereka semakin sejahtera saat puncak kejayaannya, meskipun agama Islam merupakan agama mayoritas Banten. Penduduk Banten telah menoleransi keberadaan pemeluk agama lain. Hal ini dibuktikan dengan dibandingkan sebelah Banten di Pelabuhan Banten pada tahun 1673. Hal ini dibuktikan dengan dibandingkannya sebuah kelenteng di Pelabuhan Banten pada tahun 1673. Politik Kerajaan Banten. Pada tahun 1524, Banten dikuasai oleh Kerajaan Demak. Pada waktu Demak terjadi perebutan kekuasaan. Politik Kerajaan Banten. Pada tahun 1924, Banten dikuasai oleh Kerajaan Demak. Pada waktu Demak terjadi perebutan kekuasaan. Banten melepaskan diri dari tumbuh menjadi kerajaan besar. Kemudian kekuasaan diserahkan kepada Sultan Hasanuddin. Puncak kejayaannya ada saat Sultan Ageng Trisatya memimpin. Saya akan menjelaskan tentang faktor kemunduran dari Kerajaan Banten. Faktor kemunduran dari Kerajaan Banten. 1. Adanya campur tangan dari VOC dalam perdagangan di Kerajaan Banten. Yang kedua, terjadi perselisihan antara Sultan Ageng Trisatya dengan VOC. 3. Adanya konflik dengan Sultan Haji, yang mana Sultan Haji lebih memilih pihak kepada VOC. Demikianlah yang bisa saya jelaskan tentang Kerajaan Banten. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Cirebon. Letak Kerajaan Cirebon sebagai salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang biasa dikenal sebagai Kota Wali maupun Kota Udang, memiliki sejarah yang amat panjang dan menarik untuk diketahui. Cirebon pada abad ke-15 merupakan sejarah kerajaan Islam di Indonesia yang dikenal Jawa Barat. Letaknya berada di kawasan pantai utara Jawa serta menjadi pembatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Bentuk ekonomi dari Kerajaan Cirebon. Sebagai sebuah kesultanan yang terletak di wilayah pesisir Pulau Jawa, Cirebon mengandalkan perekonomiannya pada perdagangan jalur laut, di mana terletak bandar-bandar dagang yang berfungsi sebagai tempat singgah dari luar Cirebon. Juga berfungsi sebagai tempat jual beli barang dagangan. Kehidupan sosial Kerajaan Cirebon.
perkembangan Cirebon tidak lepas dari pelabuhan, karena pada mulanya Cirebon memang sebuah bandar pelabuhan, maka dari sini tidak mengherankan juga kondisi sosialnya terdiri atas beberapa golongan, di antaranya golongan raja beserta keluarga, golongan elit, golongan non-elit, dan golongan bedak. Kehidupan politik dari kerajaan Cirebon. Perkembangan politik yang terjadi pada Cirebon berawal dari hubungan politiknya dengan Demak. Hal inilah yang menyebabkan perkembangan Cirebon. Dikatakan oleh Tom Pires, yang menjadi Depati Cirebon adalah seorang yang berasal dari Gresik. Selain hubungannya dengan Demak, kehidupan politik pada kala itu dipengaruhi oleh beberapa konflik yang terjadi pada ada konflik internal dan menjadi Faisal VOC. Faktor kemunduran kerajaan Cirebon. Yang pertama, terjadi perpecahan antara putra-putra Raja Cirebon. Yang kedua, adanya ikut campur VOC dalam mengatur daratan kerajaan Cirebon. Yang ketiga, kematian penambahan gilirnya sehingga terjadi kevakuman kesusahan. Demikian yang bisa saya jelaskan dari kerajaan Cirebon. Terima kasih.